Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan konfigurasi atau backupan password ya. Berhubung setelah saya tampilkan di wall Facebook saya, banyak teman-teman yang meminta backupan dari password yang saya gunakan. Nah, baik teman-teman yang memang pengen mencoba backupan yang saya gunakan, nanti bisa di-download di link di deskripsi. Kemudian untuk passwordnya nanti saya sebutkan ya. Kenapa di password? Karena mengantisipasi crawler biar tidak di banned teman-teman. Jadi itulah tujuannya ya. Nah, kemudian di backupannya nanti teman-teman tinggal isi akun ya. Jadi saya perlihatkan di sini saya masih menggunakan konfigurasi tersebut, di mana di sini saya sudah menggunakan mode rules ya, ada adblock, streaming, sosmed, e-wallet, dan games. Nanti teman-teman bisa menambahkan jika ada yang kurang ya, ataupun jika ingin membypass salah satunya bisa dikurangi teman-teman. Nah, kemudian di bagian rule manager seperti ini ya konfigurasinya. Kemudian di bagian node list, nah nanti teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Saya sudah memasukkan double akun untuk Pimes, Piles, Trojan. Adapun isi akunnya sebenarnya seperti Trojan ya, sebenarnya isinya Piles teman-teman. Nah, nanti tinggal dirubah. Nanti untuk cara rubahnya tinggal disimak saja videonya ya. Nah, kemudian di mode rules-nya sendiri saya sudah konfigurasi seperti ini yang mengerahkan ke masing-masing rule yang sudah saya tetapkan tadi teman-teman. Jadi sosmednya nanti tinggal dirubah ya, mau sosmednya mau diarahkan kemana sesuaikan dengan akun teman-teman. Jadi ini hanya basic atau format yang saya gunakan, dan teman-teman bisa mengarahkan ke akun mana saja yang teman-teman inginkan nantinya. Baik, cara merestorenya sangat gampang ya, kita tinggal upload ke directory etc config. Nah, di sini saya masih menggunakan B860HP1 dan saya akan mengganti STB ke STB HG680FJ ya. Kemudian kita akan coba untuk mengupload filenya teman-teman. Dan nanti kita bandingkan sebelum dan sesudah ya. Oke, ini saya exit dulu, kemudian saya clear cache. Kemudian kita kembali login dan ini menggunakan HG680FJ ya. Kita cek dulu di sini. Nah, baik, di sini menggunakan HG680FJ. Kemudian kita langsung cek di bagian password ya. Passwordnya tidak running dan ini tidak terkoneksi ke internet ya teman-teman. Mohon maaf. Ini hanya sekedar memperlihatkan cara restore-nya, kemudian sekaligus memperlihatkan cara edit akunnya. Di sini di bagian node list tidak ada ya teman-teman, atau saya hapus saja X-Ray yang default ini. Nah, saya hapus, kemudian save and apply, betul-betul kosong ya konfigurasinya. Kemudian kita cek di rule manage. Jika ada rule, kita hapus juga sampai bersih. Nah, di sini ada banyak rule ya dari bawaan. Saya hapus dulu ya teman-teman. Hapus semua, dikosongin. Oke, kemudian save and apply. Jadi betul-betul sudah kosong konfigurasi ya. Baik konfigurasi node-nya atau akunnya maupun konfigurasi rule. Sudah kosong sama sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Adapun sebenarnya sih meskipun tidak dikosongin ya, meskipun tidak dikosongin, karena jika di replace akun jika konfigurasinya kita replace dari backupan, itu tentu akan merubah semua isi dari backupan isi dari konfigurasi bawaan OpenWRT-nya teman-teman. Nah, baik, kita akan mengganti konfigurasinya. Sebenarnya tadi cuma buang-buang waktu ya, menghapus, padahal sebenarnya di replace akan berubah semua. Masuk ke folder etc, kemudian ke folder config, teman-teman cari
password di sini ya, password kita hapus teman-teman. Jangan password server ya, cukup password aja yang dihapus. Nah, setelah itu kita upload backupannya. Oke, di sini ya teman-teman ada password. Baik, kita cek sudah masuk ya. Jadi untuk apa ya, permisinya tidak usah dirubah teman-teman, tidak usah. Nah, di sini sudah masuk ya password. Baik, kita akan cek di password di sini. Nah, di sini langsung kebaca ya. Di sini ada TCP X-Ray SAN rules mode. Nah, di sini kelihatan PIMS LB, Trojan LB, rules mode. Nah, kita akan coba clear cache. Kemudian kita matikan dulu ya, karena konfigurasi backupnya itu defaultnya on, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman tinggal cek di bagian rules-nya dulu. Nah, sudah masuk ya, sama seperti yang saya perlihatkan tadi, ada adblock, streaming, sosmed, e-wallet, dan games. Baik, kita cek di bagian note list. Nah, di bagian note list, di sini ada PIMS 1, PIMS 2, Piles 1, Piles 2, Trojan 1, Trojan 2. Namun isinya Piles ya teman-teman, tinggal ganti. Caranya itu sangat mudah. Jadi misalkan yang ini Trojan 1 yang isinya Piles, ingin mengisi dengan akun yang benar-benar Trojan, tinggal diedit. Nah, tinggal edit. Di sini protokolnya ganti ke Trojan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk konfigurasinya berhubung karena di halaman depan, di sini tidak terbagi ya teman-teman, untuk blok adblocknya, kemudian sosmednya dan lain sebagainya itu tidak terbagi, belum terbagi. Teman-teman masuk aja ke node list, kemudian di bagian rules mode kita edit. Nah, edit di sini teman-teman ya. Nah, di sini tinggal dicek untuk adblocknya tentu black hole ya. Kita pilih black hole karena ingin mereject atau memblokir. Kemudian di bagian streaming tinggal pilih mau akun yang mananya di sini teman-teman. Contoh ini mestinya kita edit dulu ya, karena akunnya belum kedetek. Kayak misalkan di sini kita edit dulu PIMS. Oke, semua domain IP masuk. Ini ada kesalahan penulisan ya teman-teman, sehingga tidak terdeteksi di halaman depan. Meskinya saya hanya menulis domain.com di situ, akan tetapi nanti akan saya fix sebelum saya bagikan ya. Atau saya fix dulu ya teman-teman. Cara fixnya sebenarnya bisa diedit menggunakan file manager. Kita masuk ke folder etc, kemudian ke config, kemudian ke file password ya. Oke, saya benerin dulu. Kita cari di bagian config nodes. Nah, di sini config node-nya secara berurutan nantinya teman-teman. Nah, ini adalah config nodes domain.com, kemudian address domain.com juga di sini ya. Biar nanti tidak error dan langsung ke detect. Nah, di sini domain IP juga saya ganti menjadi domain.com. Kemudian sama ya semua di sini .com, karena gara-gara slashnya itu yang ngeganggu ya. Padahal tadi maksudnya itu bisa domain, bisa IP. Jadi sengaja saya tulisnya seperti itu teman-teman. Nah, kita cek lagi semua di bagian address ya, .com yang bermasalah. Oke, sudah. Kita save. Kemudian kita kembali ke password. Nah, ini langsung sudah kedetek semua. Jadi yang saya share nantinya itu sudah tidak perlu lagi di seperti ini ya teman-teman. Atau saya edit dulu sebelum saya share ya. Atau saya backup aja ya yang ini ya. Karena ini tinggal isi akun. Caranya sama seperti informasi tadi, instruksi tadi. Seperti ini ya, misalkan Trojan 2. Edit.
kemudian ganti pilesnya jadi Trojan misalkan ya. Nah, isi akun kemudian save and apply. Bisa juga yang memang sudah mengerti konfigurasi, bisa juga langsung diedit di sini teman-teman. etc config password ya. Nah, bisa digunakan Advanced Editor kemudian diedit secara langsung di sini, mengganti UID, kemudian address, kemudian mengganti path dan host serta TLS server name. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi ini saya backup aja ya, dan yang saya akan share nantinya yang ini ya teman-teman. Saya hapus dulu yang tadinya ingin saya bagikan, ini saya hapus. Kemudian saya download ya passwordnya. Oke, sudah. Nah, ini saya pastikan dulu. Oke teman-teman, tidak ada masalah ya. Dan saya akan coba untuk menghapus konfigurasi. Otomatis passwordnya akan error kemungkinan ya, kosong seperti ini. Oke, saya akan kembalikan yang sudah di backup barusan untuk memastikan kalau tidak ada kendala teman-teman ya. Upload password. Oke, etc. Langsung ke sini ya. Jadi passwordnya nanti untuk password download filenya itu adalah lockdown teman-teman ya. Ini tulisan kecil semua, lockdown. Itu adalah password dari link yang ada di deskripsi. Kita cek di password. Ini belum kedetek ya kalau kita menggunakan apa, sudah saya etc. Pastikan dulu dah. Config passwordnya mana ya? Ini password kok 0 byte ya teman-teman. Saya hapus dulu. Kemudian saya upload ulang. Ini kenapa 0 byte? Padahal ada 52 kilobyte ya. Password, oh sudah ada. Password 51,25. Oke, kita buka. Nah, ini selesai teman-teman. Jadi tinggal seperti itu ya untuk cara restore-nya. Cek semua. Cek lagi di rules mode. Oke, sudah semua. Nanti di rules mode teman-teman mau mengarahkan ke akun mana terserah ya. Jadi tinggal diarahkan. Kalau misalnya trojannya tadi sudah diganti menjadi akun yang benar-benar trojan, bisa langsung pilih untuk streaming diarahkan ke trojan misalkan, untuk sosmed diarahkan ke Pimes, terus e-wallet misalkan diarahkan ke Piles. Nah, seperti itu. Games misalkan ingin direct ya bisa menggunakan pilih direct connection. Seperti itu. Dan yang dijadikan akun utama itu ditaruhnya di default ya teman-teman. Misalkan akun utamanya mau Pimes. Nah, misalkan seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan itu pada saat mengganti akun. Jadi cukup akunnya aja yang diedit, jangan diedit yang lainnya biar tidak error konfigurasinya teman-teman. Jadi namanya ini Trojan 2 ini tidak usah diedit, cukup editnya di bagian sini ya, misalkan ini benar-benar Trojan ya, Trojan seperti itu. Save and apply. Oke, ini untuk Trojan 2 ya. Kemudian kita cek di note list. Nanti protokolnya udah berubah ya. Nah, di sini X-ray Trojan sudah berubah, di sini X-ray Piles. Jadi kita cek lagi di rules mode. Tidak akan terpengaruh ya, teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, baik. Jadi simpelnya itu cukup mengganti akun. Di bagian akun pun cukup mengganti SNI ya, server name, kemudian address, kemudian host, path. Cukup itu aja teman-teman. Jadi path, server, address, dan host ya. Server maksudnya server name-nya ya. Nah, baik teman-teman, saya kembalikan dulu ke konfigurasi yang saya gunakan di STB yang satunya.
yang memang sudah running ya. Nah, baik, saya clear cache dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Berjalan dengan baik di Paswal. Kebetulan saya menggunakan B860 HP1 ya. Nah, di sini saya menggunakan apa ya konfigurasi utama? Saya menggunakan Piles LB ya. Jadi untuk konfigurasi utama bisa langsung diganti ya. Di sini cukup misalkan saya pengen pakai Pimes LB. LB itu load balancing ya karena multi akun teman-teman. Nah, kita tinggal lihat nantinya. Di sini IP address-nya 152 ya. 104 ekor 152. Nah, setelah saya mengganti default-nya itu, kita cek. Berhubung karena domain untuk ngecek IP ini tidak masuk dalam rules, maka dia ngikutnya ke yang global teman-teman. Nah, sekarang sudah berubah ya. Ikutnya kalau di open class itu global itu berarti default ya kalau di Paswal. Jadi apa yang dipilih di default itu yang akan menjadi akun tujuan utama atau injek utamanya teman-teman. Nah, di sini saya kembalikan ya. Kebetulan saya pakai Piles untuk defaultnya. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.